Akang Teteh, kembali lagi bersama saya Mela Melia di podcast High Talks, podcast kebanggaan kita semua. Tempat ngobrol seru tapi bermakna bareng narasumber kita yang tentunya sangat berpengalaman dalam bidangnya. Nah, di episode 3 ini masih dengan tema yang sama namun dengan judul yang berbeda, yaitu Mandiri, Berani, dan Sukses. Magang mandiri yang menginspirasi. Kita bakal sharing semua hal seputar dunia magang, terutama magang mandiri ya. Pengalaman penting yang bisa banget menjadi langkah awal menuju kerja yang sesungguhnya. Sekarang ini, pengalaman kerja itu bukan menjadi soal bonus lagi, tetapi sudah menjadi suatu kebutuhan buat kita semua. Dunia kerja terus berkembang dan menuntut kita untuk memulai dan siap dari dini. Sebagai mahasiswa, kita nggak cukup hanya diam saja, berdiam diri di kelas, dengerin dosen, ngerjain tugas, dan tiba-tiba lulus. Kita juga harus punya pengalaman nyata, dan salah satu cara terbaik untuk mendapatkannya adalah dengan program magang. Nah, di episode kita kali ini, kita bakal sharing santai, tapi penuh makna, bareng seseorang yang sudah membuktikan sendiri pentingnya pengalaman magang, khususnya magang mandiri. Cerita beliau bakal bikin kita makin yakin buat berani melangkah dan semangat untuk maju. Siapa dia? Kepo, mari kita kenalan. Halo Akang Teteh, tamu spesial kita hari ini adalah seorang mahasiswa yang bisa dibilang punya semangat eksplorasi dan tentunya nggak takut keluar dari zona nyaman. Nah, sebelum ngobrol langsung sama narasumbernya, aku mau izin untuk membacakan dulu sedikit CV beliau ya, supaya Akang Teteh di rumah bisa kenal lebih dekat. Kang Ibnu merupakan mahasiswa aktif semester 8 jurusan Manajemen Pemasaran dengan minat berkarir di bidang pelayanan pelanggan dan administrasi, memiliki pengalaman selama 1 tahun bekerja sebagai staff teller, memiliki kemampuan dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan dan mengoperasikan software Microsoft Excel. Beliau memiliki keahlian di bidang pelayanan pelanggan, Microsoft Excel, Canva, dan juga administrasi. Beliau juga memiliki pengalaman kerja yaitu Brano Pizzeria Bogor sebagai staf kasir pada Maret 2025 sampai sekarang, yang bertanggung jawab dalam menyambut dan mengolah data pesanan konsumen, memberikan rekomendasi menu favorit, dan memastikan pesanan yang dipesan, berkontribusi dalam meningkatkan omset melalui penjualan ekstra topping, melakukan perhitungan dan memastikan kas harian balance dengan data pada sistem. PT Bank Sentral Asia Tbk sebagai staff teller pada Juni 2022 sampai Juni 2023 yang bertanggung jawab dalam menangani transaksi setoran dan penarikan tunai dengan akurat dan efisien, memberikan pelayanan pelanggan yang ramah dan profesional, menjawab pertanyaan dan membantu menyelesaikan permasalahan masalah, memastikan kepatuhan terhadap prosedur dan regulasi perbankan dalam setiap transaksi, melakukan perhitungan dan penyeimbangan kas harian, serta mengoperasikan sistem perbankan. Universitas Pakuan, praktik kerja lapangan sebagai administrasi laboratorium pada Oktober 2019 sampai Desember 2019, yang berkontribusi dalam mengatur dan menyusun jadwal penggunaan laboratorium untuk mahasiswa Fakultas FMIPA, berkontribusi dalam pembuatan absensi mahasiswa pada mata kuliah yang menggunakan fasilitas laboratorium FMIPA, memastikan kebersihan area laboratorium, serta memastikan seluruh peralatan yang dapat digunakan dengan baik untuk meningkatkan kelancaran dan kepuasan kegiatan belajar mengajar. Dan beliau menempuh pendidikan di Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan Manajemen Pemasaran Agustus 2021 sampai sekarang, yang aktif dalam kegiatan kemahasiswaan melalui Himpunan Mahasiswa Manajemen, menjadi Ketua Divisi Komunikasi Kreatif Himpunan Mahasiswa Manajemen, berkontribusi dalam mengelola media sosial Himpunan Mahasiswa, dan telah menempuh pendidikan di SMK Yesbam, Teknik Komputer dan Jaringan pada Juli 2018 sampai Juni 2021. Wah,
Keren banget kan Akang Teteh di rumah. Pengalaman yang pastinya sangat inspiratif buat kita semua. Mari kita sambut Kang Muhammad Ibnu Sabil. Kang. Wah, gimana nih Kang tadi di jalan? Alhamdulillah ya, nggak macet, nggak hujan Alhamdulillah. juga. Kan biasanya Bogor kalau gak macet hujan ya Kang ya. Gimana Kang kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik teh. Alhamdulillah. Nah Kang, kalau boleh aku tahu nih, apa kesibukan Kang Ibnu saat ini? Kalau untuk akhir-akhir ini sih lagi kerja sama nyusun skripsi juga sih. Oh, berarti kerja sambil nyusun Nyusun skripsi ya. skripsi. Pastinya kayak harus ngebagi waktu ya, biar balance seimbang juga ya Kang ya. Betul. Kalau buat skripsi aman berarti ya Kang ya, lancar. Insya Allah aman ya teh ya, doain ya. Biar cepat Kita lulus. adain ya. Nah, alhamdulillah kita senang banget bisa sharing bersama Kang Ibnu hari ini. Kita bakal gali cerita dan pengalaman menarik tentang perjalanan magang mandiri Kang Ibnu. Nah, Kang, kita langsung aja kali ya Kang ya. Nah, jadi menurut Akang nih Kang, apa tantangan terbesar yang Kang Sabil alami selama menjalani magang mandiri dan gimana sih cara Akang menghadapinya? Tantangan ya, kalau tantangannya sih dalam menghadapi ketakutan ya. Iya, tantangan. Karena kita masih awal-awal selama hidup gitu, kita cuma kegiatannya kayak sekolah, jajan, main kayak gitu kan. Nah tiba-tiba udah di umur 17, 18 kayak kita sadar bahwa kita udah harus kerja nih kayak gitu. Kita Harus serius ya, punya Kang, ya? penghasilan, hidup mulai serius gitu kan. Nah tantangan terbesarnya ya menghadapi ketakutan itu. Kayak kita belum bisa apa-apa, kita belum punya apa-apa, kita masuk ke lingkungan yang nggak ada satupun orang yang kita kenal. Nah itu tantangan pertama. Terus tantangan kedua menghadapi permasalahan-permasalahan di dunia kerja yang banget berbeda gitu. Kayak misalkan pengalaman saya sebagai staff teller itu kayak ngitungin uang orang sebanyak itu, ngadepin nasabah yang macem-macem, ya ada yang baik, ya ada yang galak juga, ya ada yang repot kayak gitu kan. Nah di situ kita mau gak mau dituntut untuk tetap ramah walaupun kita capek, kita lagi bad mood, itu kita dituntut untuk tetap ramah kepada nasabah kayak gitu. Mau dia marah kayak, mau dia ngeluh kayak, padahal udah tahu nih misalkan di hari itu tuh ngantri banget, tapi semua pengen cepet. Tapi ya realitanya kita cuma punya tangan dua, diri kita cuma satu gitu kan, mesin cuma satu misalkan kayak gitu. Ya nggak bisa juga kayak gitu kan. Jadi ya itulah banyak tuntutan-tuntutan di dunia kerja yang memang sebenarnya kalau dipikir-pikir aja itu berat gitu. Tapi kalau dijalani lambat laun kayak, oh ternyata ini gini doang, oh ternyata gini doang, oh ternyata transaksi ini gini doang, gampang gitu. Jadi ketika ada anak baru, kita udah kayak ngerasa, oh ternyata ini saya dulu kesusahan ya, tapi sekarang saya bisa, sekarang saya lancar kayak gitu. Lalu tantangan terakhir sih mengatur waktu ya, apalagi misalkan kita pengen nih coba-coba nekat gitu ketika kita masih kuliah, tapi kita pengen nekat, entah kita butuh atau emang kita FOMO gitu ya untuk bekerja atau magang, itu kita harus bisa pinter-pinter banget ngatur waktu. Karena kuliah dengan bekerja itu nggak bisa dinomor dua kan salah satunya. Dua-duanya harus tetap menjadi prioritas juga. Jadi nggak bisa ini kerja dulu atau kuliah dulu atau nggak kuliah dulu baru kerja. Karena dua-duanya menuntut kita untuk menomorsatukan mereka gitu. Kuliah ya kita dituntut emang harus belajar. Di kerjaan juga ya mereka nerima kita karena kita mau kerja gitu kan. Jadi kalau kita ke kuliah izin untuk kerja, ke kerja izin untuk kuliah itu sebenarnya nggak baik ya, kurang baik gitu. Jadi alangkah lebih baiknya memang kalau kita memang percaya diri kita bisa atur waktu sebaik itu ya silahkan untuk langsung magang. Tapi kalau tidak, mending kita selesaikan dulu salah satunya. Emang mau bekerja dulu baru nanti kita kuliah yang istilahnya gap year gitu ya. Atau kita mau kuliah dulu baru kerja. Betul sih Kak.
Berarti buat tantangan terbesar yang Kang Sabil itu yang pertama tuh beradaptasi dengan orang baru ya Iya, Kang ya. betul. Menurut Kang Sabil sendiri nih, gimana kalau misalkan orang, kan setiap orang tuh berbeda-beda ya Kang. Ada yang extrovert, ada yang introvert. Kalau misalkan seseorang itu introvert Kang, yang benar-benar susah beradaptasi. Kalau di dunia pekerjaan tuh kayak gimana sih Kang di dunia kerja tuh? Introvert ya, sebenarnya harus dibedain ya, introvert dengan memang antisosial. Oh iya betul. Jadi kalau introvert dia memang suka menyendiri, tapi bukan berarti dia nggak mau nih, atau nggak bisa nih untuk ngobrol sama orang lain. Sebenarnya hal tersebut emang mau nggak mau kita harus paksain teh, gitu. Karena ya hidup terus berjalan gitu. Masa sih kita mau di situ-situ aja, kan nggak mungkin ya. Setiap waktu juga ada masanya. Entah mungkin kita introvert masih oke-oke aja, masih di cover orang tua, masih ada pemasukan dari orang tua gitu. Tapi kalau amit-amitnya orang tua kita udah nggak ada gitu kan, apa kita mau nih kayak gini terus gitu kan. Jadi emang paling realistisnya ya kita paksain, kita harus ngobrol sama orang, meskipun ya nanti pulang ke rumah nangis-nangis atau pulang ke rumah capek banget gitu kan. Itu nggak apa-apa, karena segala sesuatu memang harus dibiasakan. Memang sih nggak mudah. Memang kalau ngomong tuh ngomong doang mah gampang, iya. Tapi ya mau nggak mau gitu. Iya. Saya juga dulu awalnya nggak bisa nih kayak gini deh, nggak bisa Mbak. Presentasi pun gugup, gemeter gitu. Kalau udah maju ke depan kelas tuh ya apalagi. Gitu, tapi karena banyaknya tugas presentasi, banyaknya tuntutan untuk selalu ngobrol sama orang baru, sama orang yang nggak dikenal, lama-lama kayak ternyata biasa aja ya kayak gitu. Ternyata kayak ngobrol sama orang yang gak dikenal tuh ya nggak apa-apa loh gitu. Terus kayak kalau kita kesasar nanya orang di jalan pun nggak apa-apa loh gitu. Padahal dulu kita setakut itu kan, kayak aduh takut nih nyasar, tapi malu kalau mau nanya kayak gitu kan. Tapi lambat laun kayak udah nanya aja, ngobrol aja kayak gitu. Karena ya itulah, diri kita udah terbiasa menerima hal itu, melakukan hal itu. Jadi nggak ada tuh mindset negatif di pikiran kita kalau nanti kalau gua ngobrol nanti nggak ditanggepin nih gitu. Jadi hilang tuh kayak gitu, karena ketakutan kita, gugupnya kita tuh karena emang overthinkingnya kita aja gitu. Nanti gua maju diledekin nih, padahal orang biasa aja gitu, kayak ya udah lo presentasi aja gitu kan. Ya udah kita nonton, kita liatin presentasinya, nggak ada tuh di pikiran kita yang kayak dia bakal ngejek, dia bakal apa. Pada kenyataannya kan nggak kayak gitu. Jadi emang harus dibiasakan sih. Cuman pikiran-pikiran kita aja kali ya Kang ya, yang netting. Berarti kita tuh harus dipaksa, biasa agar menjadi luar biasa ya, kayak Kang Ibnu Sabil sekarang ini. Nah Kang, kalau budaya kerja di dunia profesional itu pasti beda banget ya Kang ya, sama kehidupan kampus. Menurut Akang nih, bagaimana caranya mahasiswa bisa cepat beradaptasi dengan lingkungan kerja yang baru? Dengan lingkungan kerja yang baru, kalau cepat sih mungkin tergantung ya. Tapi semuanya emang harus dimulai pelan-pelan. Misalkan budaya kerjanya itu jam 8 masuk, terus harus berpakaian rapi misalkan, terus ketemu orang harus nyapa. Itu awal-awal pasti kita kaget kan. Bangun kesiangan lah, terus tiba-tiba ada satu orang kelewat gak disapa lah, terus baju acak-acakan. Itu di hari pertama itu nggak apa-apa banget untuk kita kaget, untuk kita belum terbiasa gitu. Tapi di kampus ada yang namanya organisasi. Nah di sini nih wadah kita buat terbiasa mengembangkan diri ya Kang. Mengembangkan diri, terbiasa berperilaku profesional. Oke lah kita di luar ngomongnya segala macam, kita ketawa terbahak-bahak, tapi ketika masuk organisasi kita jadi diri kita yang lain. Begitupun nanti di dunia kerja, kita pasti harus menjadi diri kita yang lain. Ketika kerja kita kayak gini, fokus gini-gini. Kadang ada kan ya, kalau lagi kerja galak nih orangnya, tapi kalau lagi santai lucu, ngelawak gitu. Nah, kita harus bisa mengatur diri kita nih. Ketika kita kerja kita harus bersikap kayak gimana. Ketika kita lagi udah di luar jam kerja, udah di luar organisasi, udah di luar hal profesional, kita harus kayak gimana kayak gitu. Jadi nggak bisa seluruhnya itu kita satuin gitu. Jadi kalau emang
kita dituntut untuk profesional ya emang harus profesional kayak gitu kan, kita harus ramah lah. Padahal misalkan gue orangnya nggak gitu banget, gue orangnya nggak bisa nih kerja profesional kayak gini. Tapi kalau emang kalian keterimanya atau kerjanya di dunia yang menuntut kalian untuk ramah, menuntut kalian untuk bersikap profesional, ya mau nggak mau gitu. Ya harus dibiasakan, kembali lagi terbiasa. Ya, pokoknya harus terbiasa ya Kang Iya. ya. Karena kan segala sesuatu tuh nggak ada yang instan ya Betul. Kang. Menikmati proses ya, Iya, betul tanpa sekali. protes pokoknya ya. Nah terus Kang nih, dari semua pengalaman yang Kang sambil jalani selama magang, apa sih hal yang paling berharga, yang paling berkesan buat Akang ini gitu? Yang paling berkesan ya. Oh, ada satu momen nih, dimana hari itu tuh di cabang BCA tuh lagi ramai banget kan. Nah, lalu ketika itu tuh saya baru, tapi saya udah pakai seragam tuh, tapi masih gitu anak baru kan. Tapi nasabah nggak tahu kita ini anak baru atau enggak, kayak gitu. Nasabah taunya ketika kamu udah pakai seragam, ya udah lama, udah jago, udah ahli, gitu. Nah, ketika nasabah setoran, ternyata saya salah masukin nominal uang. Oh. Di situ saya langsung down banget karena nggak bisa direvisi. Jadi di situ adalah kayak bukan nunggak ya, tapi kayak selisih. Jadi yang seharusnya saya masukin itu 30 juta sekian, saya malah masukin beda belakangnya gitu. Harusnya misalkan 30 juta, saya malah masukin 34 atau 35 juta. Ada tuh minus gap 5 juta. Iya. Di situ saya belum gajian, saya nggak punya uang buat nombokinnya. Nah di situ saya udah kalang kabut, saya udah ya pokoknya antrian masih ramai gitu kan, si nasabah juga harus buru-buru. Di situ saya bingung dan akhirnya dibantulah diselesaikan sama atasan saya. Nah dari situ saya mulai dapat kayak satu pengalaman yang berharga banget, kayak nggak apa-apa sebenarnya salah, cuma harus kita lihat kesalahan yang kita buat ini emang karena kitanya leha-leha, karena kitanya lalai, atau emang karena emang kita lagi apes aja gitu. Dan alhamdulillahnya di situ atasan saya ngerti nih, oh ya udah nggak apa-apa, meskipun saya dimarahin gitu ya nggak apa-apa, kamu masih baru, lain kalau lebih hati-hati, apalagi ini misalkan transaksinya nggak bisa direvisi nih kayak gitu kan, harus pelan-pelan, nah kayak gitu. Nah di situ memang kesalahannya saya tuh terlalu cepat-cepat gitu, sok cepat-cepat gitu lah, akhirnya salah ketik, nah kayak gitu. Jadi untungnya sih masih bisa diselesaikan ya masalahnya kayak gitu, sehari kemudian udah selesai masalahnya. Dan akhirnya sampai saya beres magang tuh alhamdulillah nggak pernah kejadian lagi tuh hal kayak gitu. Jadi itu sih kayak sesuatunya harus emang pelan-pelan gitu, meskipun kita dituntut cepat gitu nggak apa-apa, iyain aja, iya kayak gitu. Karena kecepatan tuh karena kita terbiasa gitu. Karena ketika kita udah terbiasa jalan, baru kita bisa lari kan. Iya, betul kan. Kalau kita belum bisa jalan, gimana kita mau lari? Karena belum bisa nih, jalan pelan aja belum bisa. Gimana mau lari gitu kan? Tapi kalau kita udah kebiasa jalan, pasti bisa lari kayak gitu. Makanya kalau emang baru awal-awal nggak apa-apa, disuruh orang, harus cepet pokoknya, harus cepet baru awal-awal, iyain aja nggak apa-apa. Yang penting kita tetap fokus, jangan ke distract, kita harus cepet gitu. Padahal kita jalan aja masih terbata-bata gitu, jalan aja masih ya gitulah gitu, masih pincang, masih gimana kayak gitu. Jadi harus dikuatkan mentalnya juga, biar ya kayak gitu, nerima omongan-omongan yang nggak enak tuh ya udah nggak apa-apa gitu. Kebal ya Kang. Kerja untuk diri kita sendiri juga gitu kan, jadi nggak perlu ke distract orang lain, nggak apa-apa. Dia punya kerjaan ya udah. Gitu. Jadi ya intinya kita fokus dulu sama kerjaan kita udah selesai ya udah. Berarti yang berharga itu bukan pengalaman yang indah aja ya Kang. Berarti pengalaman buruk juga sebagai pembelajaran penting. Mungkin kalau misalkan Akang kemarin nggak ngelakuin kesalahan, nggak bakal tahu nih ke depannya kayak gimana. Iya, kayak gitu. Nah terus nih Kang. Nah ini
Sering jadi pertanyaan mahasiswa, Kang, apakah teori-teori yang dipelajari di kampus benar-benar kepake di dunia kerja, Kang? Sebenarnya teori-teori pun tergantung ya. Kalau kita emang, misalkan kita kuliah di pemasaran, tapi kita kerjanya bukan di pemasaran, ya itu nggak bisa dong kalau kepake gitu kan. Kepake seluruhnya tuh nggak bisa. Cuma ada memang kayak misalkan ya sama dosen kita sharing session gitu kan, sama teman kita sharing. Itu ada aja tuh kayak berbagi pengalaman. Dulu saya kerja gini, misalkan dosennya cerita. Oh iya, terus kita tiba-tiba ngalamin nih kayak kondisi yang sama kayak dosen itu yang cerita gitu kan. Jadi ya kita ingat, oh iya dosen gue dulu juga kayak gini nih, pernah ngalamin kayak gini misalkan. Nah itu bisa tuh kepake. Tapi kalau memang kita kerjanya nggak sesuai sama jurusan kita, misalkan kita jurusannya manajemen perbankan, tapi kita nggak kerja di bank, ya nggak sepenuhnya kepake juga kayak gitu kan. Kecuali memang kita, misalkan saya di pemasaran gitu kan, terus saya jadi kasir. Nah itu tuh ada tuh kayak cross selling kayak gitu kan. Nah, itu ada tuh yang kepake, kayak bikin orang ini mau beli produk yang lebih mahal, bikin orang ini tertarik dengan promo yang kita adain kayak gitu. Itu kepake tuh teori gitu. Jadi sebenarnya untuk teori tergantung ketika memang kerjaan itu memang ada sangkut pautnya sama apa yang kita pelajari di kampus. Tapi kalau nggak ada sangkut pautnya ya balik lagi, itu harus pakai teori-teori yang lain, atau enggak ya kita memang dari nol lagi mulai bekerjanya gitu. Kayak misalkan kita jadi montir motor misalkan kan, tapi kita kuliahnya desain misalkan, kuliahnya kuliah TI misalkan kan, nggak ada tuh TI ke motor gitu kan. Gitu. Jadi nggak kepake kayak gitu ya. Itu kepake enggaknya tuh tergantung dengan pekerjaan kita juga kayak gitu sih. Berarti harus dipilah-pilih ya Kang ya, disesuaikan ya, betul Kang, disesuaikan. Nah yang terakhir nih Kang, boleh cerita nggak proses awalnya, kenapa akhirnya memilih jalur magang mandiri dan gimana caranya sampai diterima Kang? Oke, jadi awalnya itu sebenarnya kalau saya pribadi dari awal kuliah itu udah di kelas karyawate. Memang awalnya itu dari lulus SMK saya memang niatnya langsung kerja gitu kan. Nah tapi berhubung terjadi bencana COVID, nah di situ tuh udah mulai kita nggak bisa keluar rumah, susah ya Kang ya. Pekerjaan pada di cut off semua karyawannya kayak gitu kan. Nah mulailah pas tahun 2021 itu sebelum bulan Juni sih, saya kayak buka-buka TikTok gitu kan, buka-buka TikTok ngelewat tuh ada dibuka lamaran magang bakti kayak gitu kan. Kebetulan teman saya juga sekelas nih ada yang lolos udah kerja di magang bakti. Soalnya nggak pede gitu, kayak aduh di bank ya hitung duit kayak gitu kan, kayak gitu resikonya gede gitu kan, belum pernah juga ada pengalaman kerja di bank gitu. Tapi awalnya saya lewat dulu tuh, tapi kayak mau cobain, saya scroll lagi ke atas masih ada, ya udah tuh saya coba daftar. Kalau nggak salah seminggu kemudian saya dapet email asesmen online, kayak tes psikotes online, dan itu dimulainya di hari besoknya tuh, sehari setelah si emailnya nyampe. Nah dari situ tuh saya mempersiapkan, kayak saya cari-cari di YouTube lah, kayak contoh psikotes online BCA misalkan kayak gitu, atau misalkan diterima di PT apa, cari aja nggak apa-apa. Oh kayak gini ya, saya pelajari dan akhirnya saya isi lah. Saya itu nggak terlalu ngarep diterima, kayak ya udahlah tes, ya udah jalani aja kayak gitu, saya kerjain aja intinya. Tiba-tiba besoknya dapat email interview online pertama. Waduh, saya deg-degan dong kan, belum pernah nih saya interview gitu, dari semenjak lulus SMK saya belum pernah kerja teh. Toh di PKL juga kan nggak ada interview kan PKL. Berarti baru pertama kalinya ya Kang? Baru pertama banget itu saya interview. Saya bingung harus ngomong apa segala macam gitu kan. Terus akhirnya ya udahlah, saya latihan dikit-dikit, karena kan ya sekarang udah banyak banget ya platform latihan kayak gitu. Jadi harus dipergunakan dengan baik lah gitu. Jadi nggak ada alasan kayak aduh nggak bisa nih, aduh nggak tahu nih kayak gitu, karena TikTok gitu-gitu udah mulai banyak banget informasi ini yang informatif kayak gitu. Terus akhirnya
mulailah interview kayak gitu. Saya ditanya ini itu dan akhirnya beres interview, seminggu kemudian dapat lagi medical check up. Medical check up itu udah langsung berangkat ke RS di Jakarta. Saya medical check up sama yang kerja sama BCA. Udah gitu alhamdulillahnya tiba-tiba dapat tanda tangan kontrak. Wah. Saya gak percaya jujur, kayak baru sekali nyoba langsung one shot gitu kan, langsung mulus gitu kan. Ternyata pas di kerjaan wah gila, ternyata BCA berat juga gitu. Kayak nggak seenak itu loh ternyata pekerjaan apapun itu pekerjaannya ada nggak enaknya pasti, ada kalau bisa bilang sisi gelapnya kayak gitu kan, ada yang nggak enaknya pasti. Mungkin di luar orang lihat enaknya kerja di BCA, kerja di bank-bank gitu ya, kayak gitu kan. Tapi ya kerjanya nggak seenak itu juga, gitu. Nggak ada kerjaan yang enak kalau kitanya nggak nikmatin. Jadi kerja apapun mau kayak kotor pun kalau kitanya menikmati itu baru enak. Tapi kalau kitanya nggak nikmatin, nggak bisa hati kita tuh nggak nyampe ke kerjaan itu tuh nggak enak. Pasti tiap hari ya Allah takut banget ini ada masalah apa lagi ya kayak gitu. Jadi emang kita tuh dibanding kita jago di situ, kita harus bisa nempatin hati kita di pekerjaan itu. Otomatis kita pasti jago. Tapi kalau kita jago doang, kitanya nggak ada hati untuk di kerjaan itu, pasti kitanya kayak ya entah males, ya entah ada aja salahnya kayak gitu. Meskipun kita jago ya kayak kayak gitu. Jadi ya kayak gitu sih, dijalani aja teh. Jangan merasa aduh nggak cocok nih, udah lewat. Gitu. Selagi kita merasa ini ada nih, masih ada sangkut pautnya sama pelajaran, masih ada sangkut pautnya sama kampus, coba aja, apply aja. Siapa tahu tiba-tiba kalian bangun tidur ada dapat panggilan atau apa gitu. Jadi kalau untuk awal-awal sih jangan terlalu pilih-pilih untuk kerjaan ya kayak gitu. Jadi apapun ya udah silakan, selagi kualifikasinya belum ada pengalaman bisa kayak gitu kan. Perusahaan-perusahaan sekarang nuntut minimal 1 tahun kerja gitu kan. Sedangkan kalau emang kita pilih-pilih ya gimana gitu, kita pengalaman aja belum ada. Jadi ya jadikan pekerjaan pertama itu untuk banyak belajar kayak gitu. Biar di kerjaan-kerjaan selanjutnya kita tuh nggak beradaptasi nih. Oh di pekerjaan sebelumnya kita udah kayak gini nih, dituntut cepat, dituntut profesional gitu. Jadi di kerjaan ini tinggal menyempurnakan aja gitu. Tinggal terbiasain aja gitu. Jadi kita kehitungnya di kerjaan baru cepat belajarnya, padahal ya kita udah ada pengalaman makanya bisa cepat kayak gitu kan. Sedangkan di pekerjaan pertama pasti kita kehitungnya lama karena ya belum ada pengalaman gitu. Jadi kalau lama wajar, kalau cepat alhamdulillah itu sangat bagus kayak gitu. Kan soalnya kita nggak tahu ya Kang keberuntungan kita tuh di pekerjaan yang mana. Dan siapa tahu pilihan kita tuh kurang cocok gitu ya Kang. Nah, Kang maaf nih agak ngulur ke belakang ya tadi. Kalau kan Akang kuliah sambil kerja ya Kang ya. Mungkin Akang bisa kasih tips nih gimana cara balance waktu biar waktunya tuh balance gitu tuh antara kuliah sama kerja. Biar waktunya balance, pastinya cari kerjaan yang memang memperbolehkan kalian untuk kuliah, itu pertama. Kayak kalian dari awal melamar kerja udah wanti-wanti nih, Pak saya lagi kuliah dan kuliahnya itu misalkan malam. Oh oke, nggak apa-apa, toh di sini juga kerjanya dari jam 8 sampai jam 5 misalkan gitu kan. Oh oke, aman berarti kan. Tapi Kang ngerjain tugasnya gimana? Pagi kerja, malam kuliah kayak gitu. Ngerjain tugasnya gimana ya Kang? Nyari hari libur. Biasanya kayak gitu. Saya kebanyakan ya tugasnya memang numpuk, tapi di hari libur itu dia fokus ngerjain tugas semua beres kayak gitu. Dan sekarang kan udah ada AI kayak gitu kan ya, nah bisa tuh dibantu ya, kayak gitu. Tapi ya nggak harus tergantungan juga kayak gitu, harus ya jadikan AI sebagai pembantu lah, kayak ngebantuin kita. Oh ini jawabannya ini misalkan, ya kita tetap harus menomorsatukan keduanya gitu. Jadi jangan sampai kita menomorsatukan kuliah atau menomorsatukan pekerjaan, karena dua-duanya sama-sama penting gitu. Nah kalau saran pengen enaknya banget ya selesai dulu salah satunya, mau kerja dulu silakan, atau mau selesai kuliahnya dulu silakan. Biar fokus ya Kang ya. Betul kayak gitu. Kalau kita juga harus tahu kapasitas diri kita gitu. Kita bisa nggak sih ngatur waktu kita
keteteran gak sih, kita tuh tenaganya kuat gak sih gitu. Jangan sampai karena kita kuliah iya, kerja iya, akhirnya kita nggak drop, akhirnya nggak kepegang dua-duanya, kan jadi repot kayak gitu kan. Mending kalau kita sadar bahwa oh gue nggak bisa nih kayaknya, udah fokus dulu salah satu kayak gitu, atau ya ikut organisasi kayak gitu, biar seenggaknya walaupun kita nggak kerja kita ada pengalaman nih di organisasi, kayak kita jadi PDD lah, kita jadi sekretaris, kita jadi bendahara, itu kan suatu pengalaman yang bisa kepake gitu di dunia kerja gitu, kayak gitu sih. Ini juga sih Kang, kan aku pernah baca ini ya, kayak quotes gitu, katanya kalau misalkan orang malas tuh nggak punya tujuan ya Kang. Kan Akang udah berani kuliah sambil kerja nih Kang gitu tuh. Apa sih tujuan dari semuanya ini gitu tuh buat Akang gitu? Tujuannya pertama pasti money ya. Iya dong Kang pastinya. Yang kedua ya karena kita sebagai laki-laki ya sebagai manusia lah ya pasti butuh yang namanya pemasukan untuk hidup kayak gitu. Butuh ya tujuan juga, tujuan kita apa nih hidup. Gak mungkin dong kayak kita hidup gini-gini aja, kita pun pengen lah kayak punya rumah bagus, punya kendaraan bagus, dan itu bisa didapatkan dari apa? Dari uang. Nah itu gak apa-apa, alasan kita kerja karena uang gak apa-apa banget, karena emang yang gak bisa dipungkiri gitu, kayak gitu kan. Cuma ya yang bisa kita jadikan alasan lagi kayak karir kita nih mau jadi apa, kayak saya pengen jadi pilot, atau saya pengen jadi manajer misalkan, nah itu jadi manajer gitu. Gak apa-apa dimulai dari staf kasir dulu, jadi staf bawah dulu, karena manajer pun gak bisa langsung jadi manajer gitu kan, masuk tiba-tiba manajer gitu, gak bisa, karena pasti dia mulai dulu dari kecil, dari jabatan yang paling kecil kayak gitu kan. Terus kita dilihat nih sama perusahaan, oh nih anaknya bagus nih, selalu grow up kayak gitu kan, selalu meningkat, bisa diangkat nanti jadi supervisor, jadi manajer nantinya kayak gitu. Ya nggak ada yang instan sih, kayak intinya tujuan kita ya pasti paling pertama itu pemasukan. Iya sih betul Kang. Biar kita tetap hidup kayak gitu. Berarti step by step ya Kang ya. Step by step, betul. Oke, baik, terima kasih Kang Ibnu sudah menjawab semua pertanyaannya yang mewakilkan mahasiswa ya Kang. Semoga terjawab ya Kang Teteh di rumah. Nah Kang, sekarang kita masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu sama Akang Teteh di rumah nih, yaitu sesi tanya jawab. Kita sudah kumpulkan beberapa pertanyaan dari Akang Teteh semua lewat Instagram Story dan Gform yang dibuka beberapa waktu lalu. Yuk Kang, kita bacain dan jawab bareng-bareng. Oke, yang pertama pertanyaannya yaitu, sebenarnya perlu gak sih pengalaman organisasi sebelum magang Kang? Perlu gak ya? Sebenarnya perlu, kalau menurut saya pribadi perlu. Karena dengan organisasi kita jadi seenggaknya punya pengalaman tipis-tipis tentang budaya di tempat kerja gitu. Karena tempat kerja pun kebanyakan kan berbentuk organisasi juga ya. Iya, ya betul, ada ketuanya, ada wakil ketuanya, ada sekretaris, ada segala macamnya. Itu menurut saya perlu agar kita gak terlalu kaget, gak bener-bener kosong gitu. Ketika masuk ke dunia kerja. Ditambah kan sekarang perusahaan-perusahaan pengen nge-hire orang tuh yang ada pengalaman. Seenggaknya kita nggak punya pengalaman kerja, kita punya pengalaman organisasi. Jadi ketika kita sekolah atau ketika kita kuliah itu nggak kosong banget nih kegiatannya, nggak monoton banget kayak sekolah pulang, kuliah pulang. Gitu. Jadi kita dinilai oleh perusahaan itu hidupnya nggak monoton, kegiatannya nggak monoton gitu. Jadi kita kelihatan ada niat atau enggak, kayak kelihatan loyalitasnya dari situ. Oh, di organisasi nggak digaji juga dia mau kayak gitu kan. Jadi perusahaan menilai nih, oh dia orangnya kayaknya loyal deh kayak gitu. Sebenarnya perusahaan menilai diri kita tuh aktif kayak gitu dibanding mohon maaf kayak kuliah pulang kayak gitu. Ya mungkin yang kuliah pulang juga mungkin udah punya kegiatan lain tuh nggak apa-apa. Yang penting ya kalau emang kitanya merasa diri kita di rumah pun nggak ada kegiatan, ya bisa tuh diisi dengan organisasi ini kayak gitu. Jadi kalau menurut saya penting ya kayak gitu. Balik lagi sih ke orangnya, kalau memang dia udah menilai
saya bisa dapat kerja tanpa organisasi ya udah alhamdulillah, berarti dia salah satu orang yang beruntung tanpa harus ikut organisasi, tanpa punya pengalaman dia bisa diterima kerja gitu. Karena secara umum sih perusahaan itu memang pastinya hire-nya yang pengen yang ada pengalaman kayak gitu sih. Soalnya kan di organisasi juga sebagai wadah mengembangkan bakat juga kan ya Kang. Kayak gitu. Nah Kang, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua nih Kang. Bener gak sih Kang kalau udah kerja dan di kelas karyawan gak wajib magang? Betul, itu jadi nanti ketika kalian memang udah di kelas karyawan tuh yang diminta itu ya surat paklaring, kayak surat dinyatakan bahwa memang bener loh dari perusahaan menyatakan bahwa anaknya mau udah kerja di sini gitu. Jadi nggak perlu ikut magang. Tapi kalau emang kayak pengen di CDC nyediain perusahaannya oke nih misalkan, ya udah boleh mau ikut juga kayak gitu. Cuma ya hitungannya mending ngelamar kerja daripada magang, karena kan kita udah kerja nih, udah tahu gitu. Jadi mending ngelamar kerja, jangan ngelamar magang gitu. Karena kalau magang itu kan ada rentang waktunya kan. Iya. Misalkan kayak 3 bulan atau 6 bulan kayak gitu. Jadi daripada sayang sih pengalaman kerjanya kalau emang udah kerja tapi malah ikut magang lagi, mending ya ngelamar kerja aja di perusahaan yang ada itu. Lebih pasti juga ya Kang ya. Betul, kayak gitu. Jadi mending dilanjut kerja aja teh gitu. Jadi emang untuk di kelas karyawan sih emang nggak wajib ikut magang. Wajibnya ya emang harus sudah kerja kayak gitu. Karena kan udah milih kelas karyawannya, jadi harusnya harus sudah kerja sih teh kayak gitu. Berarti magang ini sangat bagus ya Kang ya manfaatnya buat para mahasiswa yang apalagi nanti kan abis lulus rata-rata kerja Pasti gitu. Kerja, Pengalaman-pengalamannya pasti bakal kepake banget ya Kang. Pasti. Wah bener-bener ya Kang ya, pertanyaannya keren-keren banget sih dari yang pertama sampai terakhir nih Kang. Nah berhubungan pertanyaannya keren-keren banget nih Kang, kita punya satu door prize spesial untuk penanya yang terbaik Kang. Menurut Kang Ibnu sendiri nih, pertanyaan mana yang paling menarik dan layak dapat hadiah nih Kang? Pertanyaannya yang dari Teh Bunga. Dari Teh Bunga itu yang pertama ya Kang ya, pertanyaan yang pertama. Wah keren banget sih nih Teh Bunga. Selamat untuk Teh Bunga, kamu berhak mendapatkan door prize spesial dari tim High Talks. Nanti akan dihubungi langsung oleh panitia ya, ditunggu ya. Sebagai bentuk apresiasi, kami dari Hima Manajemen dan tim High Talks ingin memberikan cenderamata simbolis untuk Kang Ibnu. Terima kasih banyak Kang, sudah sharing pengalaman yang sangat inspiratif buat kita semua. Boleh Kang, kita mundur. Ya. Waduh, keren banget tuh. Spesial ini Kang buat Akang nih. Sudah kemewahan ini kan. Kang. Oh, boleh. Kayak agak maju ya Kang ya. Boleh. Maaf. Ini sama ini Kang, maaf. Oh, sama ini. Ya. Boleh. Maaf ya Kang. Iya. Oke, beri tepuk tangan yang meriah untuk Kang Ibnu. Ini kemewahan ini guys, buset. Terima kasih banyak ya. Iya Kang, maaf. Saya bantu ya. Oke, boleh. Ini apa ini? Baju. Ini Kang ada satu lagi Kang. Apa ini? Oh, sertifikat pastinya. Iya. guys, ya. Sebagai kenangan ya Kang ya. Lagi. Makasih ya Kang. Iya, Kang. Masya Allah. Harus ada gitu ya. Iya. Kang, maaf. Ini mau sekalian Kang. Oh boleh, bisa nggak? Bisa nggak? Yuk. Masuk ya Kang ya. Oke, Masya Allah. Duduk lagi kali ya Kang ya. Boleh. Halo Kang Teteh di rumah.
Banyak banget informasi berharga yang bisa kita ambil hari ini, mulai dari pentingnya inisiatif, mencari pengalaman, menghadapi tantangan, sampai betapa pentingnya adaptasi dan keberanian untuk mencoba hal baru. Magang mandiri bukan hanya soal bekerja, tapi juga tentang membangun karakter, mengenali potensi diri, dan membuka jalan menuju karir yang kita impikan. Jadi buat kalian yang masih ragu untuk mulai, ingat, setiap perjalanan besar dimulai dari langkah yang kecil. Dan langkah itu bisa kamu mulai hari ini, detik ini. Tunggu apa lagi? Kalahkan rasa malasmu. Terima kasih sudah mendengarkan podcast High Talks. Sampai jumpa di episode selanjutnya dengan topik-topik seru yang lainnya. Aku Mela Melia pamit undur diri. Stay in spirit, stay growing. Bye-bye.